Semuanya berawal dari nol ya Mas ya. Kita dari yang kecil dulu jadi yang besar gitu. Jaga kualitas agar buket kita bisa bersaing di pasar. Nggak harus kita jualan murah kalau produk yang kita jual itu baik. Jadi tidak usah berpatokan dengan harga, tapi juallah kualitas yang baik. Perkenalkan, nama saya Betaria Sihotang. Usia saya 33 tahun. Asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Saya ke Tanjung Tabalong ikut suami yang bertepatan bekerja di Tanjung Tabalong. Kalau suami sudah lebih 10 tahun di Tanjung, kalau saya 9 tahun sudah tinggal di Tanjung Tabalong. Kalau usahanya baru 1 tahun dimulai usaha bunga ini. Saya terinspirasi dari satu akun sosial media yang saya lihat di Facebook. Saya ikuti akun tersebut dan saya terinspirasi dari beliau. Saya lihat situasi di Tanjung juga belum ada dan saya berpikir untuk memulai usaha itu di Tanjung. Dan puji Tuhan, usaha itu berjalan dengan baik. Saya melihat peluang bisnisnya sangat baik dan saya pikir bunga ini sangat diminati banyak orang gitu. Kebetulan saya suka dengan kreativitas, suka merangkai-rangkai, jadi saya lihat itu peluang bisnisnya yang baik dan ketepatan saya juga hobi di kreativitas seni, saya juga hobi, jadi saya menciptakan itu sebagai peluang usaha saya, bisnis saya. Iya, jadi hobi yang menghasilkan cuan lah istilahnya. Kalau produk yang kita jual itu ada cake ulang tahun, ada bunga segar, ada kayak bingkai, frame untuk mahar, juga ada bahan-bahan untuk sewa-sewa hantaran juga kita ada, Mas. Jadi nggak terpaut cuman untuk buket saja. Apa yang diminta orang juga kadang kita bisa, selagi kita bisa buatkan, kita buatkan. Seperti papan bunga, kita juga melayani pembuatan papan bunga. Ini karangan bunga. Untuk wedding, duka cita, kita buatkan. Kalau buket kita ada jenis-jenisnya juga. Seperti tadi buket bunga, buket uang, buket snack. Dan itu juga bervariasi, bertingkat harganya. Kalau buket snack dia dari 35.000, 50, 80.000. Kalau untuk buket bunga dia start harga dari 70.000, 80, 100, 120 atau bisa sampai 300.000, tergantung requestan customer. Yang paling mahal buket bunga 500.000. Buket bunga yang big size 500.000. Kalau bukanya dia bulan 4, Mas.
bulan 4 tahun 2022. Oke, 1 tahun. Kalau di bagian mana semuanya menjanjikan, Mas. Oke. Papan bunga menjanjikan, bunga juga, buket juga menjanjikan. Untuk kios buket punya 2 cabang. Kios buket di seberang Bank Mandiri 1 dan Ayu Floris di seberang Balai Wartawan. Nggih, sama aja. Cuman di Ayu Floris ada bunga segarnya di sana. Dan untuk cake-cake yang ready juga ada di Ayu Floris. Dan untuk kedepannya kita akan pindah ke Ayu Floris dan akan disatukan di sana. Awal mula saya belajar buket itu saya ikut online kelas, Mas. Oke. Saya belajar via online dan di rumah itu berlatih selama 2 bulan. Kalau untuk awalnya susah, Mas. Oke, tapi semakin kita giat belajar, semakin sering kita merangkai dan itu semakin mudah aja. Kalau buket itu susahnya di bagian wrappingnya, membungkus bunganya, membentuk buketnya. Iya, dia punya kesusahan sendiri, dia punya polanya masing-masing. Kita buka dari Senin sampai Minggu, dari jam 8 sampai tergantung, kalau ada yang malam pesanannya mau diambil bisa sampai jam 9. Semuanya berawal dari nol ya, Mas ya. Jadi memang kita dari yang kecil dulu jadi yang besar gitu. Semuanya kita bisnis itu dimulai dari nol lah awalnya itu. Jadi kita buka toko di sini mencari pelanggan. Bisa sampai sekarang itu semuanya butuh perjuangan lah. Kita membuat produk yang baik, kita tentukan target pasar kita berikan kepuasan kepada customer. Sebelum saya terjun ke peluang bisnis buket ini, saya sebelumnya berjualan baju, Mas. Okay. Saya 2 tahun berjualan baju. Sempat juga buka toko di Sulingan sana. Saya beralih ke buket karena saya lihat peluang bisnis di buket ini lebih banyak dan lebih banyak diminati banyak orang gitu. Kalau modal awal sih nggak bisa di ini, Mas, soalnya apa? Kalau ada pemasukan kita modalkan lagi, kita putarkan lagi. Cuman kalau kisaran modal awal itu ada di 20 juta. Bahan-bahan pembuatan buket,
alat-alat yang kita gunakan kayak etalase. Ya. Kalau pembuatan buket kita memerlukan banyak bahan, Mas. Satu, kita harus pilih dulu apa yang mau kita buket. Bunga, uang, snack, itu kita yang pilih. Kita pilih contohnya bunga. Kita pilih, kita rangkai bunganya. Kita sediakan kertas buket, gabus, bunga, selotip, lem tembak. Itu yang kita gunakan alat-alat untuk merangkai buket. Setelah kita rangkai bunganya, kita bentuklah, kita potong kertas buketnya, kita pola dia, kita rangkailah. Kita rangkai tahap per tahap, dia ada caranya juga. Kalau kita masih pemula bisa 2-3 jam satu buket. Kalau sudah pro dia bisa 1 jam bisa dapat 3. 1 jam dapat 3. Tantangannya, kalau tantangan sih tidak ada menurut saya, Mas. Cuman buket ini tergantung mood kita. Kalau kita moodnya baik, pasti hasil buket kita baik. Tinggi inspirasi itu tergantung mood kita itu. Di sini kita konsumennya banyak, Mas. Ada dari kalangan anak sekolah, kalangan mahasiswa, kalangan kantor-kantor juga ada. Kayak kantor DPR, kejaksaan juga sering pesan di sini. Guru-guru. Dan buket ini termasuk musiman sebenarnya. Cuman karena setiap harinya ada yang ulang tahun, ada yang acara-acara di kantor, jadi dia ini laku untuk setiap harinya. Kalau musimannya dia ada musim Valentine. Nah, di situ kita bisa banyak orderan. Valentine, perpisahan, sekolah-sekolah, wisuda, ya seperti itu. Kalaunya yang paling banyak itu perpisahan, wisudaan. Kalau orderan yang masuk paling banyak bisa 10 sampai 15. Tapi karena kita juga offline, nah offline itu lebih banyak lagi yang laku. Datang langsung? Ya, yang datang langsung ke toko itu lebih banyak. Kalau yang datang langsung ke toko, biasanya mereka bisa pesan untuk besok, atau bisa juga langsung ambil yang ready di tempat. Kalau untuk online kita juga promosi di Facebook, di Instagram, di WA Story. Sekarang kan zaman teknologi ya, Mas ya. Kita memang harus dituntut untuk bisa menguasai teknologi tersebut. Jadi kita nggak terfokus di offline aja, kita tetap posting secara tiap hari terus menerus, kita harus posting di
IG, WA, dan Facebook. Dan itu hasilnya sangat-sangat membantu penjualan kita. Kalau karyawan sekarang ada 3 orang. Tugasnya ada yang sama aja, merangkai bunga semua. Semuanya diajari mereka dari nol. Jadi kita harus sabar mengajari. Kalau kesusahannya sih saya tidak ada sih Mas ya. Karena kita punya toko offline, orang yang datang langsung ke kita gitu. Cuman kalau kesusahan urun sendiri itu di tenaga kerjanya. Jadi susahnya itu dia kan belum tahu. Jadi kita ajari mulai dari nol, dari dasar-dasarnya. Tapi setelah berjalan 2-3 bulan dia bisa berhenti dan memilih untuk membuka sendiri gitu. Itu aja sih kesusahan yang saya alami gitu Mas. Kalau untuk omset dia kalau musim rame itu dia lumayan Mas. Kalau sehari kita bisa penjualan ratusan ribu hingga jutaan. Yang didapatkan ya sudah adalah hasilnya dalam setahun ini. Kita sudah bisa buka 1 toko yang baru. Di sana juga sudah punya alat-alatnya juga tersendiri. Tokonya 2 ini disewa Mas. Ke depan semoga kita lebih banyak customer, lebih banyak penghasilan, dan mudah-mudahan bisa mempunyai toko sendiri. Amin. Tips kalau kios buket itu Mas punya tips jaga kualitas agar buket kita bisa bersaing di pasar. Di Tanjung juga banyak tukang buket. Tapi karena kita kios buket selalu mengutamakan kualitas, kita punya pelanggan setia yang selalu datang dan repeat order lagi di kios buket. Semoga bisa lebih besar dan lebih bisa lagi menciptakan peluang-peluang kerja untuk para karyawan lagi. Pesan-pesannya terutama untuk kalangan muda yang memilih untuk menjadi pengusaha atau yang akan memulai usaha. Yang pertama yang perlu kita harus bisa tentukan itu satu produk, memilih produk apa yang akan kita jual. Kemudian target pasar kita. Tentukan target pasar kita, siapa yang menjadi target usaha kita. Yang ketiga, bisa menentukan harga produk. Kita bisa menjual produk yang mahal dengan kualitas yang baik. Nggak harus kita jualan murah kalau produk yang kita jual itu baik gitu. Kalau kita jual murah itu akan memperlambat perkembangan bisnis kita. Jadi tidak usah berpatokan dengan harga, tapi juallah kualitas yang baik. Iya, ada harga, ada kualitas.
seperti itu.